Saya jujur aja, saya nggak sholat. Tapi kalau saya masuk ke suatu ruangan dan ada orang yang lagi nyanyi, Sujiwo Tejo nggak akan keluar ruangan itu sebelum selesai lagu. Begitu aku masuk, aku salah ruang. Masuk ada orang yang lagi ngomong, aku tunggu sampai dia selesai. Cak Nun bilang, sholatmu ada di dapur. Itu urusanmu sama Tuhan. Tapi yang diperlukan oleh manusia adalah akhlakmu. Sedangkan jelas di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat ke-103, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring. Kemudian ketika engkau telah merasakan keamanan atau kesejahteraan, maka dirikanlah sholat. Karena sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang telah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menerima aturan atau perintah sholat ini, Rasulullah sampai Isra Mi'raj. Itulah kenapa Rasulullah sampai akhir ayatnya yang dipesankan kepada umat adalah sholat. Sholat. Dan sholat itu adalah hubungan vertikal kita kepada Allah. Bagaimana mungkin orang disebutkan baik tetapi dia tidak mengerjakan hubungan vertikalnya, seperti Sujiwo Tejo yang dengan terang-terangan, dengan bangganya dia menyebutkan, jujur saya tidak sholat tetapi saya punya akhlak kepada manusia. Akhlak kepada manusia itu adalah horizontal dan vertikalnya kepada Allah. Jadi hubungan kepada manusia dan hubungan kepada Allah itu berbeda. Jangan pernah disamakan. Kalau Sujiwo Tejo enggak. Jangan sampai pemahaman-pemahaman seperti ini merasuk atau mempengaruhi menjadi virus kepada manusia-manusia yang tidak mau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara taat, bertakwa, yaitu mengikuti apa yang diperintahkan Rasul. Bahkan ketika Rasul mau wafat masih mengingatkan kepada sahabat atau kepada umatnya, yaitu untuk tegak mendirikan tiang agama. Tetapi orang seperti Sujiwo Tejo melanggar itu. Rasulullah sampai bengkak kakinya dan Sujiwo Tejo tidak mendirikannya. Apakah kita menganggap itu baik? Baik kepada sama manusia belum tentu baik kepada Allah. Akhlak kepada manusia dijaga, berlaku baik kepada manusia, menjaga perkataan kepada manusia, tetapi kepada Allah lupa. Bagaimana mungkin itu? Ingin mengatakan dirinya baik tapi tidak mengikuti yang diperintahkan Rasulullah. Nol besar. Hukum adalah tegak, berakhlak kepada sama manusia itu fleksibel. Orang berakhlak kepada kita harus jauh lebih berakhlak lagi. Tetapi ada orang yang jahat kepada kita, melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka, tidak senang melihat orang yang melampaui batas. Maka kita lawan. Melawannya dengan apa? Dengan akhlak juga. Kecuali nyawa kita terancam, maka belalah diri kalian. Begitu. Apabila nanti ada orang seperti Sujiwo Tejo ini menyampaikan di depan publik, gak apa-apa tidak sholat, yang penting kamu baik di muka bumi. Ini sudah salah satu penyimpangan atau syubhat yang sangat luar biasa yang berusaha untuk digembar-gemborkan. Dipasang video-videonya seolah-olah dia baik. Akhlak kepada sama manusia. Tetapi akhlak kepada Allah atau perbuatan kejahatan kepada Allah, tidak taat kepada apa yang diperintahkan Allah, sehingga Nabi Muhammad Isra Mi'raj untuk mendapatkan perintah itu akan dibalas oleh Allah kelak di akhirat, bukan di muka bumi. Kalau Allah balas di muka bumi, banyak orang mati. Karena apa? Hukumannya berat. Bahkan kelak di neraka, ketika disiksa, mati, hidup lagi. Mati, hidup lagi. Di dunia, mati, tidak akan bisa hidup lagi. Itulah kenapa kebaikan akan dibalas di dunia, bahkan sampai ke akhirat. Tapi kejahatan akan Allah balas di akhirat. Ketidaktaatan akan Allah balas di akhirat. Contohnya seperti Sujiwo Tejo ini. Seolah-olah orang tidak sholat itu tidak apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan pernah kita menyebarkan ajaran di mana ajaran itu menentang apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sendiri. Sudah jelas di dalam Al-Quran bahwa waktu-waktu sholat itu telah ditentukan waktunya. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Bahkan ada sholat-sholat sunnah di antaranya. Allah sudah menetapkan waktu itu. Apabila kita sudah melupakan waktu itu, maka jangan sebut kita bertakwa atau baik. Siapa orang-orang yang bertakwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yaitu yang menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepadanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan kalau kita ingin menelaah lagi perihal tentang sholat ini, yaitu banyak sekali hadis-hadisnya yang patut kita untuk pelajari dan ketahui. Dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya batas antara manusia dari keimanan dan kekafiran adalah pada sholatnya. Serem gak hadis itu? Serem. Dan banyak lagi hadis tentang keutamaan sholat ini, kewajiban sholat. Karena sholat adalah kewajiban, wajib hukumnya, bukan sunnah. Berbuat baik kepada sama manusia itu adalah akhlak. Tapi kewajiban kita sebagai manusia adalah sholat. Sholat sebagaimana Allah memerintahkan sholat itu. Dan sholat sebagaimana Rasulullah sholat. Bagaimana Rasulullah sholat? Sampai bengkak kakinya, mendirikan masjid, berjemaah dengan para sahabat. Dan riwayatnya jelas. Tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa sholat itu sebagaimana Rasulullah
Berakhlak, ya, berakhlak sama manusia. Beda babnya. Bab akhlak beda, bab sholat beda lagi. Dan itu sama-sama tidak boleh ditinggalkan. Berakhlak wajib kepada sama manusia, dan sholat juga wajib kepada Allah. Begitu. Jadi di dalam Islam itu ada rukun Islam yang menjadi kewajiban kita. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, hukumnya dosa besar. Awas, hati-hati, lihat baik-baik. Orang yang meremehkan sholat saja disebut munafik oleh Quran. Tempatnya neraka jahanam. Apalagi yang sengaja meninggalkan sholat. Coba lihat orang munafik disebutkan di Quran. Surah surah An-Nisa keempat, ya, ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Quran surah keempat An-Nisa ayat 142, paling kanan sebelah atas. Lihat, sungguh orang munafik itu berusaha menipu Allah, tipu-tipu. Apa di antara menipu Allahnya? Dia berusaha menipu Allah padahal dia menipu diri sendiri. Bagaimana caranya? Kalau sholat malas-malas. Nipu. Nih Allah, saya mau sholat. Fisiknya kelihatan sholat, tapi sebetulnya dia enggan menunaikannya. Penipu kan begitu. Datang ke masjid, Allahu Akbar. Begitu orang lain takbir, tiba-tiba tas orang diambil. Handphone orang diambil. Di pura-pura di hadapan kita baik, padahal dia mengerjakan apa yang tidak kita sukai. Orang munafik disebut oleh Quran masih sholat. Antum kenal Abdullah bin Ubay bin Salul? Maryam kenal, Abdullah bin Ubay bin Salul kenal, luar biasa. Abdullah bin Ubay bin Salul itu Rasul Munafiqin fil Madinah. Tokoh munafik di Madinah. Itu kalau sholat tepat di belakang Nabi, Pak. Nabi sholat di sini misal, dia sholat di sini. Tapi begitu selesai sholat, Nabi keluar dari masjid, dia mulai provokasi teman-temannya. Tuh Muhammad SAW, cuman cari muka saja di hadapan kita. Cuman cari pengaruh, gara-gara dia kita terpecah belah. Dia sholat di belakang Nabi, masih sholat, tapi sholatnya disebut bermasalah oleh Al-Quran. Orang munafik sholat, masih celaka. Apa tempatnya? Quran surah keempat ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan himpun orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Orang munafik masih sholat, tempatnya neraka jahanam. Ada orang sengaja meninggalkan sholat, maka tempatnya di mana? Paham ya? Baik. Dua. Ini bukan munafik nih. Munafik tidak, cuman lalai dalam sholat. Lalai dalam sholat. Ria. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Orang sholat masih celaka. Apalagi yang tidak sholat. Lihat baik-baik. Tadi munafik. Sekarang dia nggak munafik. Cuman disebut celaka. Fawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Yang sholat masih mungkin celaka. Apalagi yang tidak sholat. Tapi siapa yang celaka ini? Bukan semua orang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang lalai dalam sholatnya. Siapa orang lalai ini? Maaf. Alladzina hum yura'un. Orang yang ria. Ria. Kemarin belum punya motor. Ke masjidnya biasa-biasa. Begitu punya motor. Padahal ini masjid At-Taqwa. Ini rumah dia. Muter dulu ke komplek lain. Ayo Pak ke masjid. Kapan lagi ke masjid? Padahal ini motor saya. Ria. Jadi imam, begitu imam sholatnya misalnya maaf, maghrib bagus suaranya. Dipuji oleh orang lain, Masya Allah Ustaz suaranya bagus, menyentuh hati saya. Begitu sholat isya dibuat-buat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Tadinya nggak begitu, begitu dapat pujian jadi berubah. Dosa, celaka. Anda bisa bayangkan jadi imam masih celaka. Anda kadang-kadang jadi makmum aja kadang-kadang. Dan ini mau meninggalkan sholat. Anda ada di mana? Paham ya?